Ya, SMP Kristen Dharma Mulia itu memiliki program ya yang beda pastinya dengan sekolah-sekolah lain ya, yang pastinya ya ada di sekolah Dharma Mulia sendiri, yaitu yang pertama read and share dan show your talent. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih. Dan oleh karena itu di awal tahun 2024 ini, puji Tuhan, terima kasih buat Bu Sari terus yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mensosialisasikan kembali. Mungkin bagi kakak-kakak kelas 9, walah, read and share talent ya itu gitu ya. Bahkan mungkin dari kamu juga sudah tahu gitu kan ya tentang program read and share dan show your talent ini. Nah, di semester pertama kemarin kita sudah melaksanakan program read and share. Dan di setiap kelas sudah dipilih oleh guru bahasa Indonesia ya, khususnya ya kemarin itu siapa saja yang terbaik dari yang terbaik. Karena semua karya kamu itu semuanya itu terbaik, nak. Oke, tapi tetap ya kita harus memilih satu. Ya, jadi harus pilih satu. Dan nanti ke-9 anak di setiap kelas ini tolong bisa maju ya, karena Mister Amsal akan bagi-bagi hadiah. Oke, langsung aja Miss, slide berikutnya. Nah, silakan maju untuk kelas 7A Gaby, 7B Kristo, 7C Sheryl, 8A Rehana, 8B Belva, 8C Eli. Langsung maju nak, ya ampun. 9A Aneta, 9B Quincy, 9C Joyana. Maju sini baris dulu. Oke. Saya boleh minta tolong selaku guru bahasa Indonesia Bu Ida untuk maju ke depan untuk memberikan hadiah ini. Dan saya boleh minta tolong Bapak Chandra untuk memfotokan ya. Terima kasih. Ya, satu-satu. Ini sudah lengkap ya? 7A hadir. Gak masuk. Gaby gak masuk Gaby. Oh ini yo. 7B Kristo. 7C-nya yang gak masuk ya. 8A. 8A. Sini loh, Rey. Sono. Sebentar, ini urut sesuai kelasnya ya. Mohon maaf. Sini Bu Ida. Mari dari kelas 7A dulu. Tidak masuk katanya. Ya? Iya, Sheryl gak masuk. Tidak apa-apa Bu Ida. Selamat. Oke. Boleh berikutnya. Nanti aja ya. Nanti. Apa Bu? Simbolis Bu Ida. Bu Ida salaman sama Rehana terus difoto. Simbolis. Bentar, hati-hati. Nanti bersama-sama lagi. Kayak itu tadi Rehana cekrek gitu. Oh, selamat. Silakan Bu Ida. Satu-satu ya. Nah, sekarang foto bersama-sama Bu Ida ya. Rehana gak kesini Bu Ida. Geser. Bu Ida di tengah sini Bu Ida sama saya. Di tengah. Bu Ida di tengah. Oke. Ya, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Selamat ya. Lewat sana Gaby. Mau lompat nih. Ya. Tepuk tangan buat para yang terbaik dari yang terbaik. Karya yang dibuat dalam read and share. Puji Tuhan, ya kan? Ya, jadi tentunya semuanya sudah yang terbaik, ya. Tentunya semuanya sudah terbaik. Semuanya mendapatkan nilai yang terbaik juga, khususnya di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Jawa ya. Mungkin juga pelajaran bahasa Mandarin juga. Ya. Untuk 7C nanti Mister Amsal titipkan ke wali kelasnya ya. Sheryl gak masuk ya. Baik. Nah, sekarang kalau itu tadi Mister Amsal mengapresiasi untuk anak-anak yang terbaik dari yang terbaik dalam karya read and share. Sekarang Mister Amsal mau mensosialisasikan dalam semester genap ini
dalam semester genap ini atau semester 2 ini tentu ada hal-hal gitu ya. Apa saja sih yang mau dilakukan dalam program Read and Share? Dan kalau kakak-kakak masih ingat ya, kakak kelas 8, kelas 9 masih ingat ya, bahkan kamu yang kelas 7 kemarin mengikuti kegiatan Show Your Talent, kamu tahu bahwa persiapannya itu cuma bulan Juni ya, habis ulangan bulan Juni dikasih pengumuman, terus tiba-tiba bulan Julinya langsung acara puncak gitu ya. Nah sekarang Show Your Talent ini Mr. Amsal dan Bapak Ibu Guru kasih informasinya itu sejak awal semester 2 supaya nanti prosesnya itu juga bisa 1 semester anak-anakku gitu ya, paham ya. Itulah kenapa kok sosialisasi ini diberikan di awal semester gitu ya, awal tahun 2024 bahkan ya. Langsung aja Mr. Amsal kasih informasi yang pertama adalah tentang Read and Share terlebih dahulu. Cling. Wih, nah ini kita perlu tahu dulu, gitu ya. Perlu tahu dulu apa sih Read and Share itu, gitu ya. Ini adalah sebuah program dari perpustakaan sekolah kita SMP Kristen Dharma Mulia ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi. Nah, ada yang tahu enggak literasi itu apa sih? James, apa James? Dari sana James. Membaca, menulis, memahami, mendengarkan. Wes, itu ya, sudah itu aja. Oke. Ya nggak salah ya. Ada lagi yang bisa menyempurnakan jawaban dari kakak James? Ada? Ayo. Ya kalau masih belum tahu juga nggak apa-apa. Bisa coba kasih gerakan supaya kamu ngerti apa sih literasi itu. Banyak orang yang ngerti nyebutin literasi. Tapi kamu kadang-kadang apa sih literasi itu? Ayo coba pegang matanya sama-sama. Oke, literasi adalah pertama melihat, bisa. Jadi kita gunakan mata kita untuk melihat. Nak, pegang matanya nak, punya mata toh ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Itu nggak mata malah garuk-garuk gitu. Ya, melihat. Oke, membaca dan berbicara, pegang mulutnya, membaca dan berbicara, telinganya mendengarkan. Sudah. Yang berikutnya adalah pegang tangannya kayak meninju ini, melakukan gitu ya. Melakukan. Oke. Ya. Paham ya? Jadi literasi itu adalah jadi perhatiin ya, Mr. Amsal tidak mau kita itu kejebak dengan kata-kata read and share. Oh, read and share itu berarti merangkum semua buku. Itu salah. Ya, Mr. Amsal sedih gitu ya. Karena tujuan awal dari kegiatan read and share ini bukan pinjam buku di perpustakaan atau kamu punya buku, beli buku gitu ya, dibaca, direwangkum kayak zamannya Mr. Amsal SD, SMP, SMA dulu, direwangkum terus tiba-tiba nanti di ujian gitu ya. Enggak ya. Jadi read and share itu bukan kayak gitu. Read and share itu tadi ya, program literasi yaitu melihat, ya kan, mendengar, membaca dan berbicara, terus mendengarkan, melakukan. Melakukan apa? Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kamu, ya kan? Memberikan fasilitas yang dibutuhkan siswa hingga membuat sebuah karya yang dapat meningkatkan potensi atau bakat kamu. Ya, setiap kita pasti punya bakat masing-masing yang mau dikembangkan. Oke. Perpustakaan kita juga punya ribuan buku, judul buku. Nah, dan itu kamu mau mengembangkan bakat apapun ya, ada di sana. Oh, aku mau mengembangkan bakatku dalam main drum, ada bukunya di sana. Oh, aku mau bisa pinter main keyboard, bisa ya. Gitar bisa ya. Oke, tapi ingat, dalam program Read and Share ini tidak boleh nge-game ya. Aku mau meningkatkan rankingku ya, dalam game itu rankingku. Enggak ya, itu no ya. Jangan ya. Dan di tahun ini, di tahun 2024 ini,
Perhatikan, di tahun 2024 ini kita di bulan Januari ini Mr. Amsal sudah ngasih 5 bulan ya, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan. Oke, boleh Pak Gersom mencet laptop saya yang ada di belakang sana. Iya, tolong. Enggak, maksudnya itu lagi Bapak lihat coba laptop saya. Nah, coba digoyang gitu Pak. Terima kasih Pak. Masih terus berputar kan? Oh iya, terima kasih. Ya. Ya jadi mohon maaf ya, ini sekaligus ngerekam ya. Jadi apabila kamu nantinya lupa apa ya penjelasan Mr. Amsal di tanggal 4 Januari waktu pertama kali masuk ya, itu nanti kamu bisa putar lagi ya. Ya, di bulan Januari ini, sekarang ini kamu bisa memilih sumber untuk meningkatkan bakat atau talentamu masing-masing. Oke, kalau dulu ya retention yang terdahulu kita fokus untuk buku, ya kan? Pergi ke perpustakaan, baca buku, atau kamu cari e-book gitu ya. Itu dulu. Dan sekarang di tahun 2024 ini Bapak Ibu guru memberikan keleluasaan. Keleluasaan itu apa Mr. Amsal? Kebebasan. Oke, untuk kamu bisa juga mau mendengarkan podcast, oke, melihat video. Nah, tapi podcast dan videonya ini yang akan nanti atau buku yang akan kamu pilih ini harus ditunjukkan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu guru bahasa. Ngerti ya? Paham ya? Contoh nih, aku bahkan mungkin kamu mau lihat film pun ya gak apa-apa. Oke. Film pun yang bisa menginspirasi kamu juga nggak apa-apa. Oke, paham ya? Itulah retention itu ya. Jadi kamu tidak membacanya itu membaca video teks yang ada juga boleh. Tapi ingat minimal 1 jam dalam video ataupun podcastnya ini. Paham ya? Jadi bisa mendengarkan, melihat gitu kan. Dan ini ya juga kamu setelah menunjukkan ke Bapak Ibu guru, tunjukkan dulu, jangan dihabisin dulu lihat videonya, baru kamu kasih ke Bapak Ibu guru, jangan. Tapi kamu kasih dulu, Miss, ini loh, linknya ini bagus ya, video atau podcast ini bagus untuk aku. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan menyaring terlebih dahulu, layak enggak sih ini untuk dilakukan, apa untuk kamu pelajari, untuk kamu literasi. Paham ya? Itu di bulan Januari kamu bisa berhasil memilih sumber ya, minimal 1 aja. 1 buku, 1 podcast atau 1 video gitu ya. Pilih salah 1 aja boleh. Oke. Dan ini tidak Mr. Amsal kalau aku mau melihat 10 video lebih dari 1 boleh apa enggak? Ya sangat boleh sekali. Gitu ya. Jadi minimal 1. Lebih malah bagus. Oke, tapi asalkan semua itu harus dikomunikasikan dulu oleh Bapak Ibu guru bahasa, diinformasikan dulu di bulan Januari. Sampai sini ada yang bingung? Ngerti? Paham ya? Oke. Terus, nah, ketika kamu sudah selesai memilih sumber, oke, kamu bisa meskipun ini belum bulan Februari pun kamu boleh ya lanjutin membuat resume. Tahu ya resume ya? Resume itu adalah tulisan singkat mengenai apa yang kamu buat atau bahan literasi itu. Oke. Contoh identitas bukunya. Kemarin kan nulis ya, identitas bukunya apa gitu ya. Itu identitas bukunya. Tapi kalau kamu mau menulis bentuk podcast, video ya tulis juga identitas videonya siapa. Oke, di YouTube channel apa. Nanti ada form read and share-nya ya nak ya. Ada lembaran petunjuk read and share. Nanti Bapak Ibu guru bahasa juga akan memberikan informasi lebih lagi. Oke, yang penting itu tadi. Oke, pilih dulu sumbernya di bulan ini. Nanti kalau sudah baru melangkah ke membuat resume. Apa sih yang menarik dari video, podcast ataupun buku yang kamu
literasi itu. Terus apa yang menginspirasi kamu? Apa yang kamu mau bagikan kepada orang lain? Oke, sampai sini ngerti? Sederhana kan sebenarnya read and share itu ya. Setelah kamu milih, kamu tulis dulu secara singkat. Apa identitasnya, apa yang menarik, apa yang menginspirasi, dan apa yang mau kamu bagikan kepada orang lain. Dan ketika sudah membuat ini loh, 20% kembali sudah kamu selesaikan. Nah, di bulan Maret sampai bulan Mei terakhir, pengumpulannya kan terakhir Mei ya. Maret sampai Mei kamu akan membuat sebuah karya. Satu aja karya, minimal ya. Mau banyak ya boleh. Oke, minimal satu aja karya. Karya ini bisa berupa video. Oke, dari buku, dari podcast, dari YouTube atau video YouTube yang kamu baca. Tidak video YouTube ya, video apapun lah, dari sumber manapun yang kamu baca. Kamu lihat, kamu perhatikan, kamu bisa buat sebuah video gitu ya. Tahu nggak sih apa gitu ya, bisa kayak gitu. Oke, berupa video. Terus bisa juga berupa tulisan atau cerita. Kamu tulis ya, dalam tulisan narasi cerita tentang tentang apa yang sudah kamu pelajari, sudah kamu literasikan itu. Ketiga, bagi kamu yang suka gambar, kamu mau bikin komik juga bisa. Mau komik dalam bentuk manual itu maksudnya digambar itu ya, pakai kertas gitu ya. Ataupun juga digital, pakai aplikasi gitu. It's okay, boleh. Microblog, tahu microblog ya? Kalau kamu pernah lihat di Instagram, itu kan bisa geser ke kiri, geser ke kiri, geser ke kiri gitu ya. Nah itu juga microblog. Mau dibuat kayak gitu ya bisa. Dan lain-lain sebagainya. Oke, itulah program Read and Share yang akan kamu lakukan. Ingat ya, ini terakhir sampai bulan Mei. Tapi kalau kamu bisa cepet sampai bulan Januari tok lo bisa Ramsal, aku bisa selesai. Ya bagus. Gitu ya. Aku niat bisa Ramsal, aku selesaikan di bulan Januari. Besok minggu loh selesai. Oh puji Tuhan. Tapi tetap harus dikomunikasikan sama guru bahasa ya. Oke. Jadi sumbernya kamu ceritakan. Setiap langkah-langkah ini akan dinilai tentunya sama guru bahasa. Jadi jangan langsung pokoknya selesai, minggu besok selesai gitu ya. Tapi harus diceritakan dulu sama guru bahasa supaya dapat nilai. Jangan tiba-tiba celing jadi, terus tiba-tiba loh prosesnya gimana ini tadi kok bisa langsung jadi. Nah guru bahasanya kesulitan untuk mendapatkan atau memahami, menilai kamu itu loh, kesulitan. Oke, ada pertanyaan tentang Read and Share ini? Mari, yuk Agio silakan. Ya, arti kata menginspirasi. Jadi gini Agio, hal baru. Contohnya gini Agio. Contoh ya ini ya. Dulu Mr. Amsal ketika bersepeda, ya bersepeda aja ya. Gitu ya. Ternyata setelah Mr. Amsal baca buku ya nak ya. Ya, ternyata Mr. Amsal setelah baca buku ada hal baru Agio. Hal baru yang mau Mr. Amsal praktekkan gitu ya. Oh, ternyata tahukah kamu Mr. Amsal pernah bikin di Instagramnya Dharma Mulia ini ya. Ketika kamu tempat duduknya itu loh nak, tempat tahu ya tempat duduk atau sadel ya. Tempat duduknya sepeda sampai ke tempat untuk mengayu sepeda atau memancal itu ya bahasa Jawanya ya. Itu harus sepanjang tangan kamu ini nak. Serius. Ya, itu tips dari buku yang bisa baca gitu ya. Tips bersepeda biar tidak cepat lelah gitu ya. Nah, gitu nak. Nah, itu menginspirasi ya, Gio. Jadi hal baru yang mau kamu praktekkan itu menginspirasi. Dan karena itu yang sudah Agio praktekkan, maka Agio nanti bisa buat karya, baik itu video, tulisan, ya komik ataupun apapun lah di situ ya. Supaya orang-orang itu waktu melihat videonya Agio atau melihat apapun dari karyanya Agio, oh ternyata bersepeda itu kayak gitu ya.
Terus misalnya juga baru paham ya. Dulu kan misalnya kalau mengayuh sepeda itu kan sambil tahu ya, kamu bersepeda kan itu kan berdiri sambil gitu kan ya. Pernah tahu ya itu ya. Nah itu malah bikin capek nak ya. Misalnya itu baru tahu juga dari buku itu, mengayuh sepeda itu adalah dari ujung kaki kita. Paham ya? Seret gitu. Ya gitu lah. Ya gitu ya. Itu bisa kalau lihat di Instagram Dharma Mulia dulu ya. Begitu ya. Nah itu ya gitulah. Nah itu menginspirasi loh. Ya, hal baru yang kamu praktekkan dan akan kamu bagikan ke orang lain. Itu arti kata menginspirasi Akio. Paham ya? Nah, itu yang rindu Mr. Amsal dapatkan dari kamu semua. Dan semua video kamu ya nantinya itu akan masuk ke dalam websitenya perpustakaan. Oke, kalau kakak-kakak kelas 9 masih ingat, kelas 8 juga ya? Enggak ya, kelas 9 ya, masih ingat ya? Dulu kamu pernah bikin video ya, video-video di kelas 7, kelas 8 dulu, kakak kelas 9. Nah, itu video-videonya itu sedang misalnya upload di YouTube. Dan nantinya video-video itu akan masuk ke dalam websitenya sekolah, perpustakaan kita, nak. Jadi kamu akan lihat, wih, loh, ya, karyaku pernah dipublikasikan, wis. Di mana? Di websitenya perpustakaan, wih, di. Setidaknya itu kamu itu menghasilkan karya itu loh selama sekolah di Dharma Mulia ini. Nah itu yang diharapkan tadi di awal sama Pak Terry. Ada langkah kecil yang kamu lakukan. Ya, langkah-langkah kecil yang kamu lakukan itulah yang nantinya bisa menghasilkan sebuah karya. Bisa memahami ya? Ngerti ya? Puji Tuhan. Ada pertanyaan lagi tentang Rita Share ini? Ya Sam. Oh ya, ini pertanyaannya bagus dari Samuel. Berapa durasinya Mr. Amsal? Sebenarnya bebas Samuel, tidak ada ketentuan ya. Yang pasti pesan yang kamu mau sampaikan itu bisa dipahami orang lain. Contoh video ya Mr. Amsal waktu di Instagram Dharma Mulia itu mungkin cuma 30 detik. Ya, kan reels ya, waktu itu reels itu cuma 1 menit ya nak ya. Jadi kalau lebih dari 60 detik itu kepotong ya video ya Mr. Amsal. Itu Mr. Amsal dibantu untuk ngedit cepet gitu ya. Terus ada teknik cepat gitu ya, fast gitu ya, supaya tidak terlalu terus dibantu sama tulisan-tulisan gitu supaya orang lain itu tahu pesan dari Mr. Amsal gini gitu ya, olahraga dulu lah gitu ya, itu ngerti gitu ya, paham ya. Jadi tidak ada durasi yang wajib berapa atau minimal berapa, yang penting pesan yang disampaikan itu masuk ke orang lain. Oke Samuel, ada lagi? Wah terima kasih ya buat 2 pertanyaan ini ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kakak-kakak kelas 9 semangat ya. Wajahnya kok kelihatan wajah-wajah sedih gitu. Ya Mr. Amsal tahu sih 6 bulan lagi kamu sudah pergi dari sekolah ini, tapi ya sedih-sedih gitu. Ya ampun ya. Siapa yang waktu liburan kangen lihat teman-temannya? Puji Tuhan. Siapa yang kangen diajar Mr. Amsal lagi? Bener tadi Mas. Oke. Ya, siapa yang kangen sama Bapak Ibu Guru? Puji Tuhan. Ya. Sama Mr. Amsal semuanya kok, Bapak Ibu Guru diam semua. Wah. Oke. Itu retention ya. Sudah paham? Mengerti ya? Ingat, retention sekarang ini tidak harus pakai buku, tapi bisa juga sumber-sumber yang lain, tapi wajib ditunjukkan dulu ke guru bahasa. Dan Bapak Ibu guru bahasa nanti akan menulis gitu ya, link apa atau buku, judul buku apa yang akan kamu pakai. Oke, terima kasih ya. Sekarang slide berikutnya Mister atau Miss, tolong saya dibantu. Nah, sekarang show your talent. Puji Tuhan. Ya. Oke. Tepuk tangan boleh untuk kita semua. Puji Tuhan. Nah, di tahun 2023 kemarin, terima kasih
kamu semua sudah menunjukkan bakat dan talentamu. Ya, Mr. Amsal senang sekali, Bapak Ibu guru senang sekali. Oke. Dan ini adalah format Show Your Talent tahun 2024. Ada beberapa perubahan. Tapi sebelum itu, Mr. Amsal mau jelaskan dulu sih, apa sih Show Your Talent itu ya? Ini adalah sebuah program sekolah kita SMP Kristen Dharma Mulia, di mana kamu semua itu harus menemukan bakat atau talentamu. Oke, jangan sampai ya kamu masuk SMP ini kan umur 12-13 tahun ya. Mungkin ya 12-13 tahun, tapi kamu tidak tahu bakatku apa ya. Aku gak punya bakat deh, aku sedih ya, jangan ya. Kamu harus ngerti bakat kamu itu apa. Oke, selama kakak-kakak kelas 9 sudah di sini pun ya, sudah belajar di sekolah Dharma Mulia, wah harusnya juga sudah melakukan ini. Kalau kamu tidak pernah melakukan ini, ya akhirnya sia-sia lah ya. Kamu tidak bisa mengimplementasikan atau melakukan visi sekolah kita. Oke, yuk. Oke, terus selain kita bisa menemukan bakat kita, kamu wajib juga untuk menunjukkan bakat kamu. Mr. Hamzah pernah ceritakan ini di bulan Juni kemarin ya, bahwa Show Your Talent ini adalah sebuah program yang terinspirasi dari kitab Matius ya, kalau nggak salah ya. Matius berapa ya? Perumpamaan tentang talenta itu loh nak ya. Bahwa setiap kita itu pasti punya talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5 talenta. Dan tentunya semuanya itu ya harus dikembangkan. Jangan sampai seperti orang satu talenta itu, dia menyembunyikan talenta itu. Oke. Dan selama kamu di SMP Kristen Dharma Mulia ini, Mr. Amsal dan Bapak Ibu guru berharap bahwa talentamu itu harus ditampilkan, ditunjukkan, dikembangkan. Jangan kamu malah ya sembunyikan gitu ya. Kamu seperti yang ada di Alkitab itu ya. Dan kegiatan Show Your Talent tahun 2024 ini akan bekerja sama dengan Unleash gitu ya. Unleash. Sebentar. Ini tahunnya berganti terus ingatannya juga lupa ini ya. Ayo, kalau misalnya bilang Unleash, yel-yelnya gimana? We grow by helping. Coba. Ini kakak-kakak adik kelas 7 juga ngerti lah ini. Enggak tahu. Ngerti toh? Kasihan. Ya wes, ayo. Ya jadi ya. Coba ya, adik kelas 7 juga ikut ya. Oke. Kelas 8 kelas 9 harusnya udah ngerti lah ini ya, enggak perlu diajari ya. Jadi, ketika Mr. Hamzah bilang Unleash, tangan kiri dulu. We grow by helping. Ini ajak semuanya berdiri. Others grow sampai lompat gitu. Bisa ya? Duduk dulu boleh. Ayo. Tunjukkan semangatnya ayo. Siap? Kegiatan Show Your Talent ini akan bekerja sama dengan Unleash. Unleash, we grow. Ya, tepuk tangan. Puji Tuhan. Ya, wes puji Tuhan. Ya. Semangatnya luar biasa sampai buku-buku jatuh. Oke, puji Tuhan. Oke. Nah, anak-adik perhatikan baik-baik. Untuk kegiatan Unleash untuk kelas 9, yuk dengerin. Untuk kelas 9, kamu seperti yang tadi dibilang sama Pak Terry, itu akan graduation. Ya, kelas 9 akan graduation Unleash. Oke. Tapi ingat, kalau nggak salah ada 6 ya Pak, 6 misi atau 7, 8 misi. Misi yang proyek yang harus diselesaikan, 8 misi yang harus dikerjakan, harus diselesaikan. Oke, 8 misi yang harus diselesaikan. Nah, salah satu misinya itu adalah yang tadi dibilang sama Pak Terry, itu adalah sikap hidup, identitas diri, tentang identitas diri. Nah, kakak-kakak kelas 9, kamu sebenarnya sudah pernah melakukan Show Your Talent ini sampai 3 kali mungkin ya. Oke, dan
Ketika show your talent ini nanti berlangsung, kamu kan nggak mungkin akan tampil lagi ya di tahun depan ya, karena kamu sudah SMA ya. Oke, di bulan Juli nggak mungkin acara puncak tuh. Maka kamu ditugaskan untuk mewawancarai adik-adik kelas 7 dan 8 yang kemarin menang. Wis, masih ingat yang menang kemarin siapa aja? Enggak kenal. Oke, Mr. Hamzah kenalkan. Kelas 7 penyanyinya yang menang Sharon. Berdiri, tepuk tangan buat Sharon. Berdiri Sharon. Ya. Oke, kamu bisa wawancara sama Sharon. Terus wawancara lagi. Kalau nggak salah yang menang kemarin Abraham. Masak Abraham. Oke. Kedance Vanessa. Oke. Dan masih banyak lagi ya. Yuk tenang dulu. Nanti ini istirahat 10 menit lagi ternyata. Yuk tenang dulu. Oke. Paham ya? Itu nanti kamu akan ada tugas seperti itu. Dan dari situ nanti akan dijelaskan lebih lagi sama Pak Terry bagaimana menyelesaikannya lagi. Oke, dalam proses membuat proposal, kamu nanti bersama kelompok akan wawancara dengan siapa, sampai laporannya kamu menghasilkan sebuah karya show your talent atau talenta itu, sampai nanti evaluasi ya. Oke. Dan untuk adik-adik kelas 8, kakak kelas 8 ya. Kakak kelas 8, dengarkan. Nah, kamu nanti akan mendapatkan tugas di Unleash untuk mencari adik kelas 7 ya tentunya ini ya, untuk kamu dampingi. Oke, contoh yang menang gitar kemarin tuh nggak salah Adriel ya. Adriel mau mendampingi Samuel yang main gitar kemarin masih belum berhasil menang, boleh gitu ya. Paham ya? Itu untuk kelas 8, untuk kelas 8. Kelas 9 seperti tadi, kelas 8 seperti. Lah, kelas 7-nya ngapain Mr. Amsal? Sabar. Kelas 7-nya nanti kelas 8 baru ada misi Unleash ini. Oke, ngerti ya? Karena kelas 7 nanti misinya atau proyeknya beda dengan kelas 8 dan kelas 9. Sampai sini ngerti untuk Unleash? Oke. Dan ini adalah timeline untuk kegiatan show your talent. Seperti yang kamu sudah pernah lakukan di bulan Januari ini, kamu akan menuliskan di sebuah form di kertas gitu ya. Nanti kertasnya itu juga dalam bentuk PDF, kamu bisa ketik sendiri saja boleh, atau mau di print, mau ditulis boleh. Ya, intinya adalah kamu nulis dulu talenta apa yang mau kamu tampilkan gitu ya. Kalau kamu masih belum menemukan bakatmu, ngomong sama wali kelas, karena nanti di bulan Januari karena ini akan diajar atau dibimbing sama wali kelas. Dan tolong diinformasikan kembali ya, di kegiatan show your talent ini tidak ada lagi game. Oke. Kenapa kok nggak nge-game Mr. Ramsal? Ini juga dari masukan dari bapaknya orang tua murid. Ketika kamu main game, ya kamu video nge-game gitu ya, itu butuh waktu berjam-jam bahkan berhari-hari, dan orang tuamu itu kesulitan untuk ngobrol sama kamu. Nah, oke, jadi kita kelihatannya sudah paham bahwa di masa SMP ini ya no game dulu. Ya, game bukanlah talenta terlebih dahulu. Oke, talenta yang bisa kamu kembangkan musik, editing ya, masak gitu ya, bernyanyi, apapun lah ya. Bakat yang unik-unik, nyiptain lagu kayak kakak Jadi kemarin ya boleh gitu ya. Banyak talenta dan kamu bisa komunikasikan kepada wali kelas. Jadi setiap anak di setiap kelas, Mr. Amsal harap di bulan Januari sudah mengisi form show your talentnya masing-masing. Paham ya? Ngerti ya? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Ngerti ya? Terus yang kedua, di bulan Februari sampai Maret kamu mulai berlatih. Oke? Jadi Mr. Amsal harap itu habis nulis terus saya itu langsung bikin video, enggak kayak gitu. Ya kamu coba latihan dulu, mengevaluasi dulu. Contoh main gitar, waduh ternyata masih ada yang fals ya, belum masih ada yang kurang pas ya. Ya kamu coba evaluasi, coba latihan lagi. 2 bulan mau latihan, mosok sih
nggak bisa-bisa gitu ya. Masa sih belum menguasai? Pasti bisa menguasai kok. Ya, coba seperti yang tadi dibilang sama Pak Terry, berikan sedikit waktumu dengan konsisten untuk kamu bisa mengembangkan bakatmu. Nah, kegiatan Show Your Talent ini loh jawabannya. Oke, coding kemarin ada yang coding. Coba belajar setengah jam aja atau 10 menit aja untuk mencoba coding gitu. Oke, di bulan April sampai Mei nanti baru kamu akan membuat video ya kan. Buat video terus diupload. Terus mengisi link Google Form di mana nantinya di bulan Juni akan ada pemilihan finalis untuk Show Your Talent tahun 2024 ini. Dan nantinya ini yang baru. Para pemenang kayak tadi adik Sharon, sama Abraham, Vanessa, kakak Adriel dan lain-lain ya, yang menang Show Your Talent kemarin, kamu naik pangkat nak. Ya, tidak lagi finalis, tidak lagi juara, tapi kamu menjadi mentor. Wis. Artinya apa? Kamu boleh memberikan masukan kepada teman-temanmu di kelas. Dimanapun berada kamu bisa menjadi mentor. Dan karena mentor, maka kamu di tahun ini boleh tidak perlu untuk mengikuti ini, nggak apa-apa. Karena nanti di bulan Juni yang memilih finalis bukan lagi Bapak Ibu guru, melainkan para pemenang Show Your Talent. Tepuk tangan untuk para pemenang. Oke, jadi selamat untuk para pemenang. Kamu sudah naik pangkat jadi mentor dan nantinya kamu akan memilih para finalis Show Your Talent itu. Bisa dipahami ya? Bisa mengerti? Yuk, 5 menit yuk. Ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya untuk kegiatan Show Your Talent, ya Tan, silakan Tan. Tolong tenang. Beda video juga gak apa-apa. Misalkan Tania mau nyanyi beda lagu gitu lah. Pemain musik tapi beda lagu. Tapi satu organ. Maksudnya main musik apa? Oh ya berarti 3 video. Jadi waktu Tania main piano sendiri, main kolintang sendiri gitu ya. Oke, berarti ya. Tapi tetap satu kategori kalau kayak gitu. Oke, gak apa-apa. Kakak Jadi aja kemarin aja satu kategori ada 2 ya finalis ya. Kenapa Sel Arza kok berdiri, ada apa Sel? Mau tanya. Ya silakan, ada lagi yang mau tanya? Bagus. Ya, jadi kamu tidak hanya satu bakat talenta saja divideokan, banyak pun juga boleh, lebih dari satu pun boleh ya. Ada lagi? Kalian mau tanya? Yuk, silakan Lan. Boleh. Ya buktinya jadi manusia lebih dari satu. Iya kan? Apa? Jadi lebih dari satu orang boleh. Contoh Ellen mau kerja sama Leonita, bikin apa? Kemarin itu bikin film gitu ya. Bikin film. Kayak jadi kakak jadi kemarin. Lebih dari satu boleh. Oke? Ada lagi pertanyaan? Aman? Tidak ada pertanyaan lagi? Mau tanya? Enggak? Kamu mau tanya? Oh gini-gini. Iya wes, ada yang tanya ya. Oh ya, silakan. Silakan Gerhard. Loh yo pasti. Lo kan ini kan untuk unleash, iya toh. Untuk unleash, paham ya? Nah, sedangkan untuk Gerhard ya tetap bikin video talenta ya. Mau kolaborasi sama adik kelas juga apa-apa loh. Contoh tadi Adriel nggak boleh sih, sudah ya, mentor sih ya. Contoh Gerhard mau mendampingi sekaligus berkolaborasi sama JJ ya boleh. Boleh. Ngapain Mr. Ramsal ngelawak? Boleh ya, nggak apa-apa. Bakat loh ya, stand up comedy boleh. Oke? Sudah ya? Bisa pertanyaan cukup ya? Udah, Sharon mau tanya? Oh silakan. Kenapa? Oke. Ya wes. Cukup dulu ya.
kita akan akhiri sosialisasi program semester genap Read and Share dan Show Your Talent ini. Oke, kita tutup. Ada pengumuman terlebih dahulu mungkin dari Bapak Ibu Guru sebelum saya menutup? Tidak ada? Tidak ada ya? Ya setelah ini pelajaran seperti biasa. Lanjut jam ketiga kalau nggak salah ya. Berarti jam ketiga jam 8.25 lanjut seperti biasa. Oke. Dan hati-hati ketika ke toilet ya, khususnya toilet cewek itu apa namanya, tempat untuk masuknya itu agak lebih tinggi nak. Jadi hati-hati kesandung ya. Oke. Ada banyak perubahan yang terjadi di sekolah kita. Baik, kita akan akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa dulu. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mendapatkan sosialisasi tentang Read and Share dan juga Show Your Talent. Ini adalah sebuah program di sekolah kami ya Tuhan. Kami mau mengikutinya ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus. Dalam program Read and Share kami mau baik itu membaca, mendengarkan podcast ataupun memilih video yang akan kami buat untuk literasi, semuanya itu bisa mengembangkan bakat atau talenta kami ya Tuhan Yesus. Dan kami tidak hanya mengembangkan bakat kami saja, tapi kami rindu juga untuk sharekan ini ke orang lain. Kami juga rindu untuk membagikan ke orang lain sehingga orang lain pun juga terinspirasi dengan apa yang telah kami buat ya Bapak. Dan kami juga rindu Tuhan Yesus untuk melakukan firman-Mu ya Tuhan. Talenta kami percaya bahwa setiap kami memiliki talenta atau bakat ya Tuhan Yesus. Dan kami rindu di dalam program Show Your Talent ini kami dapat menemukan bakat itu, dan tidak hanya menemukan bakat itu saja ya Tuhan, kami mau mengembangkannya, kami mau menunjukkannya dan bisa memberkati banyak orang melalui talenta yang kami punyai ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih, dan sebentar kami akan lanjutkan pelajaran kami hingga siang hari nanti. Kau yang berkati, Kau yang menyertai setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.